ini kalau dibalik pemirsa, sebelum ini melalui proses produksi penggosokan yang bisa dilakukan oleh profesionalnya, ini kalau dibalik kayak kayu. Ya. Minum dulu sebelum liputan. Udah panas banget dari tadi. Seger. Jumpa lagi dengan saya Bung Cahyo. Kali ini saya ada di bilangan Stasiun Jatinegara, tepatnya di dekat daerah Meister, pusat batu akik dan perhiasan unik Indonesia. Ya, biar nggak lama-lama, cuaca mau hujan nih. Nah, kita di sini loh ya. Jangan lupa patokannya ini ya. Selamat datang di sentra batu akik Rawabunga. Udah ya, kita ke dalam. Go. Siang Mas Adi. Siang. Saya Pak Cahyo. Ya. Mas Adi, saya kan baru juga kebetulan teman-teman daerah banyak yang nanya juga sebenarnya perhiasan ada di mana toh? Saya tahu Jatinegara. Cuman kalau Anda mau tahu lebih banyak, silahkan masuk Jatinegara kan gitu ya? Iya benar. Mas Adi, boleh tanya, sudah berapa lama? Kalau lamanya itu ya gimana ya? Ada sih ya 15 tahun, 20 tahun gitu. Sebenarnya di masa pandemi ini kan kalau ekonomi yang lain seperti kuliner, wisata, travel itu pada terjungkal-jungkal ya. Batu akik ini kok saya lihat, saya kebetulan udah 30 tahun di Jakarta, ini eksis terus dan marketnya luar biasa yang nyari. Ada apanya nih dengan batu akik, sementara bisnis yang lain tergoncang, ini pembelinya masih luar biasa. Ya gimana ya? Kalau batu sih saya tuh biasa aja, standar aja. Sekarang ini agak menurun lah. Oh gitu. Ya. Tapi tidak seperti bisnis kembang ya. Enggak. Karena batu yang saya tahu adalah walaupun mungkin tidak namanya terlalu membung rame gitu, kecuali waktu zamannya Bacan itu ya. Tetap aja orang pakai perhiasannya sebagai keindahan gitu ya. Mas, berapa puluh macam nih Mas Adik punya nih. Kayaknya nih ini pemirsa, saya kurang tahu persis nih. Saya harus tahu nanya Mas Adik nih nanti. Karena ini warnanya, ini kalau kita lihat seolah-olah ini enak semua nih. Ada yang merahnya gini, ada yang hijau seger, ada yang kayak ini nih, kayak apa nih, kayak mata. Pokoknya pemirsa, Anda mau tahu batu perhiasan yang berbahan benar batu, bukan sintetis, itu ada di Pasar Meister Jatinegara. Di antaranya tempatnya Mas Adi ini. Rawabening. Oh, Rawabening ya Mas ya? Iya. Rawabening Jatinegara. Tempatnya Mas Adi ini luar biasa. Anda bisa lihat sendiri. Nah, selain tetangga kanan kiri di outlet yang ada, Mas Adi ini kalau saya itu ini udah puluhan macam, dan ini marketnya ada gitu. Nah, Mas Adi, apa kriteria apa untuk menentukan harga ini bagus, ini mahal, ini yang seperti apa? Nah, ini harus tahu nih. Dari gitu. kualitas Ya. ya. Dia mutu, kualitas bahan itu, batu itu. Memang batu ya Mas Adi ya? Iya. Batu ya. Nah, untuk ngecek ini batu atau sintetis ini kayak orang beli madu. Madu itu macam-macam kan tesnya, dan saya juga awam termasuk. Nah, batu ini untuk mengetahui ini batu, ini bukan di mana Mas Adi. Ini penting ini kayaknya. Itu kalau melihat ngecek batu itu banyak sih caranya. Ada yang bisa di lab. Ya, kalau kita memang orang batu tuh dari kita lihat dari tekstur bahannya itulah tahu. Para sobat pasar Indonesia, pasar batu ini tetap bergeliat kendati ekonomi pasca pandemi corona ini sangat berguncang. Di pasar batu ini Anda bisa lihat di sekitaran ini pembelinya sangat luar biasa dan banyak penggemarnya. Nah, saya
sampai tercengang-cengang melihat sini karena penjualnya tidak kalah ramai dengan penjual pasar induk sayur. Nah, harga-harga batu ini sebenarnya di kisaran berapa Mas Adi? Untuk yang Mas Adi Kalau pertanyaan. pasaran ini pasaran terjangkau menengah ke bawah. Kalau yang ini, kalau yang menengah atas ada beda-beda ya. Kan Mas Adi ini kan batu-batu suka dipasang ya. Iya. Mas Ade nggak termasuk jual apa tuh ban-banannya itu ya? Enggak, saya batu aja. Khusus batu. Mas Ade ini kan ada ratusan macam. Saya agak terkesima dengan batu ini nih. Kayaknya ini kayak telur, kayak mata. Ya. Ah, ini jenisnya apa Mas Ade? Itu virus. Pemirsa, Kalau inilah bahasa latinnya turquoise. 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 Ya. Jadi ini virus atau turquoise ini punya keunikan sendiri dan memang ini tidak begitu langsung dapat seperti ini. Ini ada proses produksi untuk menghaluskan dari mulai memecah batu besar sampai terjadi seperti ini ya Mas. Gitu. Nah, Mas, apa rata-rata dibuat batu cincin atau mungkin ada yang perhiasan lain? Mas? Ada yang beda-beda, ada yang dibuat bulat dia, buat kalung, banyak-banyak jenisnya. Yang ini kisaran berapa nih Mas Adi? Kalau ini kisaran dia 200 ribuan. Ini, Pemirsa, batu virus yang ada di Mas Ade ini harganya mungkin tergolong sedang karena di luar yang 200.000 ada lagi yang lebih mahal dari lagi. Ya. Tapi ada juga mungkin yang lebih kecil tentu lebih murah ya Mas Ade. Ya, tergantung berat ya. Nah. Ada kualitasnya masing-masing. Nah, seperti ini bukan kaca pemirsa. Ini asli, Topas. apa Mas? Topas. Topas ya. Ini batu topas. Ini warnanya mendekati berlian. Mas, harga ini berapa dan sebenarnya batu ini berasal Ini dari kualitas mana? yang biasa bawah. Ini kalau ini sekitaran 50 ribuan sedikit. Oh. Jadi batu topas ini Anda masih bisa jangkau karena harga ini tidak semahal HP Anda. Harga ini 50.000 Anda bisa jadikan perhiasan untuk kalung Anda, cincin Anda. Ini bisa dipasang di mana aja. Gitu. Topas yang mahalnya ada ya? Ada. Boleh dijelasin? Lagi saya nggak ada memegang. Gini, aku ini kebingungan nih Mas Adi. Banyak banget macamnya. Ya. Mas Adi, boleh nggak jelaskan 3 macam yang menurut Mas Adi ini andalan di sini nih, yang menarik lah ya. Ini Kalimaya. Kalimaya. Ya, ini ada bagus. Kalimaya ini bagus. Ini sama nih Kalimaya. Di Ini jajarin sama. ya, jajarin. Ditaruh di tangan Pak, 3 satu. Ini apa? Sama aja nih, satu jenis. Cuman beda model. Pemirsa, ini adalah yang disebut batu Kalimaya. Afrika. Afrika Mas. Iya. Afrika Kalimaya Afrika. Dan ini Topia asalnya. Kalau ini diperlihatkan di sinar, ini yang saya lihat sekarang ini bermunculan warna yang beraneka macam, ada merah, kuning, pelangi. Ini pokoknya luar biasa dan tidak harus besar. Pada saat Anda pengen batu Kalimaya, Mas Ade pun menyiapkan yang sedikit lebih kecil. Tentu harganya lebih miring ya Mas Ade ya. Yang kecil Dia ada ya. jenis, ada kualitas. Ya. Nggak beda-beda. Harganya Beda-beda harga. Nah, Kalimaya Anda udah lihat tadi ini apa Mas Virus. tadi? Virus sudah Anda lihat. Ini kalau dibalik pemirsa, sebelum ini melalui proses produksi penggosokan yang bisa dilakukan oleh profesionalnya, ini kalau dibalik kayak kayu. Ya. Tapi saat sudah melalui proses produksi, ini licinnya luar biasa. Ya. Ya, Jadi dia Anda pengurusan semuanya hargai para profesional di profesinya karena untuk mendapatkan batu yang spesial seperti ini melalui tenaga dan keringat. Dan itulah kenapa harga barang perhiasan atau hobi itu harganya bisa lebih mahal dari perhiasan Anda. Contoh, kalau Anda hobi perkutut pun bisa 150 juta. Jadi batu ini jangan dilihat remeh sebagai batu seolah ini batu fondasi. Saat sudah menjadi perhiasan, semua bernilai tinggi dan mungkin tidak karena uang ini bisa dibeli. Tapi bagi mereka yang hobi, berapapun akan dibayar. Mas Adi, Ya. pasca pandemi corona ini jatuhnya sampai seperti apa sih pelanggannya yang datang itu apa Ya, benar-benar drastis. Berubah, Drastis, ya. turun. Jadi sudah bukan rahasia lagi ya. Ya. Saya minum dulu pemirsa. Saya masih aus tadi di luar. Aduh. Di dalam ini ya, maaf pemirsa, ini kan memang pedagang tidak difasilitasi dengan AC karena ini pedagang umum, masyarakat bisa datang bebas waktunya, bebas memilih
Yang penting akadnya sah dengan pembeli. Nah, untuk itu para sobat Pasar Indonesia bersama Apicter dan Bung Cahyo, ikuti terus kami untuk berkeliling ke seluruh pasar Rawabening. Ya. Pasar pusatnya batu akik di Indonesia. Nanti Anda akan lihat berapa macam ada di pasar ini yang sangat luar biasa. Ya, oke. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ayo kita jalan. Wih. Tadi sudah ke batu akik, sekarang ke barang antik. Barang antik di sini, wih. Ini ada yang berbahan baku tembaga, kuningan, dan kayu. Biar jelas, kita korek-korek, kita tanya-tanya ke beliau yang punya toko ini. Karena di sini tidak hanya batu akik, ternyata perhiasan selain batu akik ada juga keris, barang-barang antik yang lainnya seperti bambu, payung, dan tembaga seni. Nggak usah lama-lama, langsung tanya aja Pak. Sore Pak Toto. Sore Pak. Pak. Saya Pak Cahyo dari Apicter Bedah Pasar mengupas tuntas belanja cerdas. Nah, kali ini kita pengen ngajari pelanggan belanja cerdas di daerah Meister Jatibening. Rawabening. Wah, sampai salah Jatibening. Rawabening ini tokonya semua perhiasan berbahan batu, tapi tidak hanya perhiasan batu. Nih, banyak nih. Ada keris, buat koleksi. Biar nanti tidak salah pengertian, ya kita tanya. Monggo Pak Toto, kita tanya. Nah, Pak Toto, nun sewu, panjenengan sudah berapa tahun nih? Baru mulai tahun 93. Masya Allah, barunya pemirsa. 93. Barunya 93. Hitung sendiri dah, nggak usah ngomong ya. Nah, Pak Toto ini kendati yang mayoritas ini bermain di batu, Pak Toto lebih ngambil segmen antik. Karena segmen antik ini bagaimana kita mencerna antiknya itu. Ada yang berproses melihat bahwa antiknya ada sesuatunya, ada yang memang dilihat antik karena proses pembuatannya ini memerlukan kejelian, keterampilan, dan skill yang tidak bisa di semua orang bikin. Di antaranya keris nih Pak Toto. Nah, pemirsa, kali ini yang suka sudah umum itu kan orang pada majang keris, tapi kita pengen tanya Pak Toto. Pak Mensewu, ini produksi mana? Apa ini benar masih dari empu-empu kita atau sudah ada tangan terampil di antaranya? Ya, mohon maaf saya jelaskan. Kalau ini beberapa keris, ini produksi ya empu. Cuman dari mulai Singosari, ada Majapahit, ada Mataram. Cuman kebanyakan kalau yang dijual atau buat koleksi ditaruh di toko, nah kebetulan ya ukuran menengah. Kalau yang kualitasnya Singosari dan Majapahit, kemungkinan kita simpan. Tidak sembarangan harus kita pajang di umum. Nanti kalau dilihat banyak yang akan melihat aja kan nanti jadi rusak nantinya Pak. Betul. Nah ini kan ada beberapa contohnya seperti ini. Ini dari segi kerisnya, ini modelnya Gayaman Solo. Oh, Ya, ini Gayaman Solo. kayu. Ya, ini Gayaman Solo. Motifnya apa tuh Pak? Pembeda di dalamnya. Ini dalamnya. Ini keris Nogo Sosro. Ya, Nogo Sosro. Nah, pemirsa, saya sedikit mencerna bahwasanya yang tadi saya bilang bahwa bukan masalah sesuatu dan bagaimana cara pandang kita. Anda bayangkan, Anda untuk membentuk liri ini tidak semua pandai besi bisa. Mungkin Anda bisa bikin bendo, arit, dan lain-lain. Iya, betul. Tapi untuk menempa ini butuh skill dan istilahnya apa ya, kehati-hatian, bahkan ada yang sampai bertapa untuk menghasilkan sesuatu agar coraknya ini didapatkan. Nah, ini coraknya lo pinten Pak? Niki lo 13. Lo 13. Ya, lo 13. Ini masih asli, jadi belum ada tambahan, belum ada rekayasa. Pak, apa benar toh Pak? Kok saya lihat beberapa media ada yang ditempa dari batu meteor seperti apa itu? Meteor itu, mohon maaf saya jelaskan, meteor itu dari pamornya ini. Nah, ini batu meteor, jadi seninya buat variasi. Ada juga, mohon maaf nih yang saya sambil pegang yang Nogo Sosro. Ini Nogo Sosro.
Singo Barong. Terus mana lagi yang ini yang halus. Nikom napa Pak? Singo niki- Barong nggih. Niki yang contohnya ini yang benar-benar kelihatan. Niki kres bojol, ini meteor. Nah, ini Yang corak putih ini iya, putih Pak? ini meteor asli. Nah, orang bilang kan ini kres bocor, pamornya ada yang bilang soto saler, ada yang pancoran mas. Kalau pancoran mas biasanya kan sini ada gumpalan, jadi mancur ada ngumpul pancoran mas. Pancoran Mas ini salurnya itu bisa dari atas meteor ini. Langsung ke Ini bawah. semua meteor, ini asli meteor. Dan itu tadi saya bilang tidak semua orang bisa bikin, hanya empu ya. Kenapa disebut empu ya? Memang kemampuan mereka disebut empu itu tidak semua orang bisa disebut empu. Ini bisa bertumbuh di sini meteornya. Nah ini beda dengan tadi. Ini yang disebut tadi salur dengan luk 13 Nogo Sosro. Ini masih produk lokal Jawa Tengah atau Jawa Timur Pak? Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah. kalau ini itu Mataram. Mataram. Nah, ini dari kualitas besinya ini Mataram. Masya Allah. Jadi pemirsa, Anda tentu sudah tahu beberapa kepala negara suka mendapatkan cenderamata yang berbentuk keris. Tentu setiap itu tentu punya nilai yang beda-beda. Nah, selain keris, kita akan tanya lagi ke Pak Toto. Sebelum tanya Pak Toto, tanya dulu nih. Nanti kalau teman-teman penggemar perhiasan atau mungkin barang antik nyari Pak Toto nih di los berapa nih Pak Toto namanya? Ini BKS 058 Toko Al-Wafi. Jangan lupa BKS 508 Toko Al-Wafi, Anda bisa dapatkan barang antik untuk Anda menjadikan souvenir atau untuk perhiasan di rumah Anda. Nah, saya mau tanya dulu satu lagi, ada yang antik nih. Kampaknya luar biasa. Harus ini dulu. Nah, dua-duanya kita ambil. Nah, ini pemirsa, yang ini saya baru lihat. Kalau yang ini kayak Wiro Sableng pernah ya lihat. betul. Kalau ini Yang kan jarang. Belum pernah lihat, asli yang ini belum pernah lihat. Pak Non Sewu, namanya apa? Ini sejarah, ini dari Jawa Timur. Ini saya dapatnya dari Mojokerto. Nah, ini menurut sejarah ceritanya ini dulu pernah dipakai, yang dipakai Kuku Bima, dan ini ditenarkan sama Mbah Marijan. Oh, Kuku ingat nggak Bima. Mbah Marijan? Oh, Iya, Mbah Marijan kan Kuku Bima terkenal itunya. saya baru nyambung, Pak Toto agak meleset sedikit, tapi aku baru nyambung. Kenapa Mbah Marijan? Mbah Kuku Marijan ini Bima. Merapi. Kenapa pakai ini yang dari Jawa Timur? Ternyata Kuku Punya. Bima. Lawang makan sponsor. Namanya apa Pak Toto? Ya, Disebut Kuku Bima ini tadi? Kuku Bima ya. Ya Ini sebenarnya senjata. pipihan baru atau temuan Pak? Ini jadi modifikasi, aslinya lama, cuman kalau lama ini kan udah pada rusak, Yes. jadi ini diperbaruin lagi. Boleh dibilang replika tapi Ya, ukurannya sama. Ya, udah direnovasi udah. Ya. Jadi ini Kuku Bima, dan saya akan tanya lagi ke Pak Toto biar Anda tahu. Pak Non Sewu nih, Iya. tadi kepleset lali takok rego. Keris-keris perhiasan untuk souvenir maupun di rumah itu di kisaran harga berapa kira-kira? Ya kalau yang kita pajang di sini masih standar, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang maksimal di sini ya bisa sampai, ada yang sampai 30, 40. Ada yang Anda- istimewa satu itu 90 juta. Nah, kita ambil napas bareng sekarang. Ya. Boleh lihat yang 90 juta Nah, boleh. Nanti, pemirsa, Anda jangan lihat space-nya. Yang dipajang ini lebih dari rumah Anda. Gila bener, saya kaget. Yang standar aja 2 juta. Ada 90 juta. Bayangkan kalau Pak Presiden kita ngasih souvenir ke raja-raja di luar negara sana. Wow, nilainya udah luar biasa. Miliar nih, oke. Ya, wow. Contohnya seperti ini. Ini, mohon maaf, ini keris yang sudah dimodifikasi. Ini saya sepuh emas. Ini naga leong. Ini habis emasnya kurang lebih ya 10 gram. 10 gram kalau 1 gramnya 500 sudah 5 juta. Ini hanya saya untuk melapis ininya saja.
Pak, saya boleh pegang ya, Ya Pak? boleh, monggo. Nun sewu. Tapi kalau dikasih orang kan juga nggak mau. Tapi kalau yang paham, ini punya nilai tersendiri. Pemirsa, saya sedikit panjang memang untuk mengupas barang antik ini. Ini baru barang kedua ya. Silahkan nanti pokoknya tim yang terbaik gimana sajikan. Jangan melihat kerisnya, jangan melihat dari sisi yang lain dulu. Tapi lihat sisi ini ada nilainya, friend. Ini emas asli yang ditempa di sini untuk menjadikan batik seperti ini. Ini emas 5 gram ya Pak tadi? 10 gram. Mohon maaf, ini dari Pak Toto mereka tambahkan emas ini 10 gram. Kita hitung ya, kalau sekarang 1 gram 1.027.000, angkanya emas ini sudah 10 juta. Artinya nilai ini luar biasa. Nah, yang dipajang Pak Toto ini mohon maaf nih, nggak nyombong, nggak hitung. Yang murah-murah saja. Yang dianggap murah aja 30 juta, gitu ya. Oke, kita udah bahas keris dari para empu yang kita dulu dan sekarang menjadi sejarah yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kita akan bahas satu lagi barang unik yang sekarang tidak tak ambil sendiri. Saya mau nanya Pak Toto biar dipundutkan panjenengannya terus diceritakan barang uniknya apa yang paling fenomenal ini yang dagangan Pak Toto. Monggo Pak Toto mau cerita unit yang mana? Yang kalau sekarang ini Aduh, gimana? Pep, nggak jadi Pep, belum nikah. Yang lagi tren digandrungin orang yang ini. Ini beberapa hari ini saya memproduksi itu dalam waktu Semar, 1 bulan Semar Oh, iya. karena untuk pajangan buat simbol. Nah, ini mungkin kan musiman mungkin tahun-tahun ini baru Semar yang Naik. keluar, yang naik lagiin. Ini saya produksi 1 bulan ini hampir ya 200-300 piece. Pemirsa, Pak Toto ini termasuk seorang kreator selain mereka tahu sejarah batu aji maupun keris-keris ini, beliau paham tentang proses produksi sehingga kali ini memang jualan barang hobi dan perhiasan ini seperti tadi saya sebutkan, kalau sudah barang hobi itu harganya bisa melebihi mobil. Kayak tadi aku bilang, per putut pun bisa 200 juta. Nah ini ada barang produksi. Ya yang ini Pak kalau Toto perak segini udah berapa duit? dikreasikan sekarang sudah Ya. memproduksi hampir 200 ya Pak ya? 200 1 bulan ini dapat Kenapa pesanan. momennya muncul tahun ini untuk Semar Pak? Karena sekarang ini kan banyak gonjang-gonjing, banyak akan siapa nih yang benar-benar Menjadi Ya. istilahnya apa itu dulu dari Pak? cari petuah dari mana? Dari petuah si A, si B, ternyata kan gonjang-ganjing terus. Nah, tanyalah sama Mbah Semar. Kalau barang antik kan silsilah Jawa itu kan kalau pengen dihargain, jangan menghargai dirimu, orang lainnya akan menghargai dirimu. Seperti Mbah Semar. Catat, kata Pak Toto ini bukan Pak Toto. Janganlah menghargai diri kita, tapi orang lainlah yang akan menghargai kita. Nah, catat Pak Toto tadi bilang ini petuah dari Mbah Semar. Mbah Semar. Hargai orang lain ya Pak ya? Orang lain akan menghargai diri kita. Nah, Semar ini dalam pewayangan cukup familiar sebagai sesepuh Simbol ya Pak? kearifan. Simbol kearifan dan sesepuh, makanya banyak di pewayangan selalu ada Punokawan dan ujung-ujung yang tertua adalah Semar ini. Pak, Kerisnya pun ada. Semar Gareng Petro Bagong. Loh. Saya produksi. keris Punokawan Punokawan. di atas Cuma pemirsa, ngambilnya susah. nggih, ada keris Punokawan Petro Gareng Semar Bagong. Ingat waktu SD dipacak menjadi Pendowo Limo, saya dipacakin jadi gareng. Nah itu Pak, kebetulan bapak saya ini dulu pemain wayang orang. Yeah. Pak Toto nun sewu, Yeah. untuk harga yang lagi in Semar ini di kisaran pinter Pak untuk mereka yang suka memberikan souvenir perhiasan yang saat ini pas. Nah, karena ini produksinya ini aslinya dari Kuningan. Kalau untuk dari perak asli kan mahal. Jadi saya produksi bahan Kuningan terus saya sepuh perak. Jadi cukup 800.000. Dalamnya kuningan aslinya. Ini Kuningan terus saya sepuh perak. Jadi Nempel dari ya, Pak, ya? Kuningan. Nempel Ya ya? nempel di sepuh nempel. Jadi harganya murah cuma 800. Kalau pesan bisa 800. Bisa di label ini dari siapa kan Pak? Bisa. Oh. Nanti sini ada labelnya. Jadi mohon maaf ini disebut umum lu Mbah Kiai Semar. Mbah Kiai Semar. Ini sebenarnya untuk souvenir pejabat-pejabat yang Anda kenal. Anda tinggal pesan dengan Pak Toto, tinggal di marking nih. Namanya Dari siapa, untuk ya. siapa ini ada di sini. Nggak mahal, friend. Kalau dibanding ini Oh, iya. nggak ada apa-apanya. Ini 800.
Karena lagi pandemi kan nyari yang murah. Ya, ini kalau dibelikan ini dapat 10. Belum. Soalnya ini tadi betul Pak. Ya, Tok. belum harga kerisnya, itu harga nilainya. Ini baru nilai perhiasan yang menempel itu udah 10 juta, kerisnya 4 juta, 14 juta, friend. Itu aduh, saya. Nah, Pak Toto, sedikit lagi saya ucapkan selamat karena masih banyak teman-teman kita yang peduli terhadap kekayaan budaya Nusantara, di mana keris bisa dari mana saja, perhiasan dari mana saja, tapi kalau tidak ada yang nguri-uri memperdagangkan, menyimpannya, betul, tentu akan punah. Itu. Terima kasih, saya ucapkan semoga sukses ke depan Pak Toto. Terima kasih. Tetap semangat karena ya, Pak, perhiasan memang tidak mudah, hanya pencinta seni yang tahu tempatnya. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu di toko yang lain.